Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa kepenuhan Roh Kudus. Sebelumnya kita akan angkat pujian lebih dahulu. Bimbinglah daku ya Tuhan. Sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah daku ya sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Menjadi permohonan kami Tuhan pada malam hari ini, bimbinglah kami, topang kami Tuhan, terlebih Engkau yang ada di dalam kami ini, yang senantiasa seantero keberadaan kami ini dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan, firman-Mu bagaikan suluh menerangi pemikiran kami, sehingga kami dapat mengerti maksud firman-Mu malam hari ini. Mari Tuhan, berfirmanlah dan kami siap untuk menerima firman-Mu pada malam hari ini. Pimpin tuntun kami sehingga kami terbuka semua hati kami. Dengan kuasa Roh Kudus, Kau hadir di sama-tengah kami, bahkan ada di dalam kami. Di dalam nama daripada Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal 3.
2 Korintus pasal 3 ayat 17. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan. Kalau kita tidak merdeka, hidup kita dibelenggu oleh dosa, diikat oleh kejahatan, kebiasaan buruk, itu sudah tanda bahwa kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara ingin terlepas dari berbagai-bagai kebiasaan buruk, itu tidak bisa dengan kekuatan saudara sendiri, tapi hanya dengan Roh Allah saudara bisa mengatasi itu. Sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan. 2 Raja-Raja kita buka dalam 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ke-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Janda itu menjawab, "Saya tidak punya apa-apa, hanya satu buli-buli kecil berisi minyak." Saudara, biasanya orang Yahudi itu punya minyak zaitun dan selalu siap di mana-mana untuk memasak, untuk kalau lagi sakit, untuk segala macam dipakai minyak zaitun. Ini yang kami punya, minyak di buli-buli kecil. Kemudian Elisa suruh janda itu pergi ke tetangga-tetangga, pinjam bejana yang kosong sebanyak-banyaknya. Lalu janda beserta anaknya masuk kamar dan tutup pintu. Dituanglah itu minyak ke bejana-bejana. Aneh saudara, bejanya diisi minyak, itu minyak tidak habis. Ini firman Allah sedang berbicara tentang Roh Kudus. Minyak itu lambang mujizat dari Roh Kudus. Apakah akan ada api kalau tidak ada minyak? Apakah ada masakan yang dimasak kalau tidak ada minyak? Minyak ini sangat diperlukan. Di ayat 6 dan 7 kita akan baca ayat 6 dan 7. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Artinya apa? Cukup. Di tengah-tengah problem masalah itu cukup. Kalau kita ikut Tuhan, bukan berarti tidak ada problem. Ada problem. Dunia ini bukan Firdaus.
Dunia ini tidak menjanjikan saudara bebas dari kesusahan. Kita akan menghadapi problem, kita akan menghadapi keperluan. Di pasal 4 tadi ayat yang ketiga kita baca 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Wah, ini ternyata banyak bejana-bejana yang kosong. Bejana itu lambang hati kita. Jadi banyak sekali hati yang kosong. Kita Kristen tapi kosong. Kita berdoa tapi kosong, hampa, tidak hancur hati. Dunia ini kosong. Pangkat, kedudukan, harta kosong. Hanya pada salib Yesus tidak kosong. 2 Korintus pasal 3, kita buka lagi 2 Korintus pasal 3 ayat 17. 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Kudus adalah roh pertobatan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kebebasan, bebas dari dosa, bebas dari yang jahat. Dan saudara mesti bersyukur Roh Kudus membebaskan saudara dari hal yang jahat, dari penyakit, dari problem. Maka isi bejana hati saudara dengan Roh Kudus. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi yang dimaksud ini di dalam itu berubah oleh Roh Kudus dari kemuliaan sampai pada kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Ayat 17, 2 Korintus pasal 4. Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya ulang, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tidak bisa dibandingkan kesulitan kita dengan kemuliaan Tuhan yang sedang kerjakan dalam diri kita kepada kemuliaan yang lebih besar. Jadi Roh Kudus memproses kita, yang baik dari kita dibesarkan dan yang tidak baik dari kita dibuang. Jadi Tuhan memproses kita belum selesai. Mari kita buka 2 Korintus pasal 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tidak bisa dibandingkan
kesulitan kita dengan kemuliaan yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri kita, kepada kemuliaan yang lebih besar. Jadi Roh Kudus memproses kita, yang tidak baik itu dibuang, yang baik dari kita dibesarkan. Jadi Tuhan memproses kita belum selesai. Kita bisa saja nanti mati, tapi kita tidak habis di situ. Kita terus masuk surga dengan kemuliaan yang lebih besar. Itu sebabnya saudara isi bejana hati saudara dengan Roh Kudus. 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 20. 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Beberapa hal dapat menjadi lebih baik dan lainnya dapat menjadi lebih buruk. Maka 2 Korintus pasal 4 ayat 16, 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Coba saudara lihat foto saudara 7-9 tahun yang lalu. Kemerosotan rupanya adalah suatu cara hidup, dan kalau itu terjadi pada hal-hal yang rohani, maka ini adalah sesuatu yang serius yang harus cepat dibereskan. Kita yang sudah disucikan tapi tidak diisi dengan hal-hal yang dari Tuhan dengan Roh Kudus, maka akan menjadi hal yang lebih buruk keadaan kita. Dalam Matius pasal 12, Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Lebih buruk keadaannya kalau tidak diisi dengan Roh Kudus dan firman Allah. Itu sama dengan suratan Paulus kepada sidang di Galatia. Awalnya baik, hidup dalam Roh Kudus, tapi sayang diakhiri dengan daging, hawa nafsu duniawi. Ini kemerosotan dan harus kembali hidup dalam Roh Kudus. Kalau mau menjadi lebih baik, biar hidup saudara hidup dalam Roh Kudus. Hati saudara selalu rindu hanya kepada hal-hal yang rohani, bukan hal-hal yang duniawi. Mari kita isi hati kita dengan Roh Kudus dan firman Allah, supaya keadaan kita lebih baik,
lebih baik dan lebih baik, dan kita hidup dalam kuasa Roh Kudus. Mari saudara, kita akan berlutut dan kita akan angkat pujian Istilah Tuhan Bejana Hidup. Buka hati, Tuhan mau isi bejana hati saudara malam hari ini. Terimalah dengan iman, terimalah dengan percaya, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, Yesus, Yesus akan isi saudara dengan Roh Kudus